Baik, selamat datang di video pembelajaran kimia untuk materi stoikiometri dan hukum dasar kimia, submateri, persamaan reaksi, dan kadar. Untuk memulai materi ini, kita akan bersama-sama mengenal persamaan kimia. Persamaan kimia merupakan penulisan suatu reaksi kimia dengan aturan tertentu. Di sini sudah tertera satu contoh persamaan kimia. 2H2 ditambah O2, jadi 2H2O. Oke, di sini dapat kita lihat yang pertama, terdapat 3 jenis zat, yaitu H2, O2, dan H2O. H2 dan O2 dipisahkan dari 2H2O oleh satu tanda panah. Tanda panah itu mengarah ke kanan, yang berarti reaksi berjalan dari kiri ke kanan. H2 atau hidrogen dengan oksigen direaksikan menghasilkan H2O. Untuk zat-zat yang berada di sebelah kiri tanda panah adalah zat reaktan. Dan untuk zat-zat yang berada di sebelah kanan tanda panah adalah zat produk. Maka di sebelah kiri tanda panah adalah bagian reaktan dan sebelah kanan tanda panah adalah bagian produk. Jadi untuk zat reaktan yang ada di persamaan ini adalah H2 dan O2. Dan untuk produk yang dihasilkan pada reaksinya adalah H2O. Oke, kalau kita lihat lagi di situ terdapat huruf kecil yang dituliskan di dalam kurung. Huruf dalam tanda kurung merupakan wujud zat yang bersangkutan. Oke, sebagai contohnya untuk zat H2 dengan fasa gas dengan ditunjukkan oleh huruf G yang di tanda kurung. Untuk persamaan reaksi ini, seluruh zat yang bereaksi ataupun dihasilkan berfasa gas. Kita lihat dari huruf yang berada dalam tanda kurung, semuanya adalah G. Selain fasa gas, ada beberapa jenis fasa zat lainnya, yaitu S atau solid untuk padatan, dan L atau liquid untuk cair, dan Aq atau aqueous untuk larutan dalam air. Selanjutnya adalah penulisan dari masing-masing zat. Yang pertama, gas H2, hidrogen. Di situ tertuliskan 2H2. Oke, kita tahu bahwa H adalah lambang dari atom hidrogen. Di sebelah kiri H terdapat angka 2 besar, dan di sebelah kanan H terdapat angka 2 yang posisinya agak turun. Di sebelah kiri merupakan koefisien, dan yang di sebelah kanan agak turun adalah angka indeks. Koefisien di sini menunjukkan angka yang ditetapkan agar jumlah atom-atom di sebelah kiri tanda panah atau reaktan sama dengan jumlah atom-atom di sebelah kanan tanda panah atau produk. Sedangkan angka indeks merupakan jumlah atom tertentu pada suatu senyawa. Di sini kita lihat angka indeks dari H2 adalah 2. Maka senyawa H2 terdapat 2 atom H. Kemudian koefisien dari H2 ini adalah 2, menunjukkan dibutuhkan 2 mol atau 2 molekul H2 untuk memenuhi persamaan reaksi ini. Yang kedua adalah O2. O2 di sini memiliki angka indeks 2. Berarti untuk zat O2 terdapat 2 atom O. Oke, selanjutnya angka koefisien dari O2 ini tidak dituliskan, tetapi terdapat 1. Karena penulisan koefisien 1 untuk masing-masing zat tidak dituliskan. Oke, berarti dibutuhkan 1 molekul O2 untuk memenuhi persamaan reaksi ini. Selanjutnya di bagian produk 2H2O. Oke, terdapat 2 jenis atom pada satu senyawa ini, yaitu H dan O. Oke, untuk H sendiri memiliki angka indeks 2 dan O memiliki angka indeks 1. Kembali sama seperti penulisan koefisien, penulisan angka indeks untuk yang memiliki angka indeks 1 tidak dituliskan. Dalam satu molekul H2O terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Oke, untuk senyawa H2O ini angka indeks 2 dimiliki oleh H dan angka indeks 1 dimiliki untuk O. Selanjutnya untuk angka koefisiennya 2. Angka koefisien 2 berarti dalam reaksi ini dihasilkan 2 molekul H2O.
Oke, persamaan kimia ini adalah persamaan kimia yang setara. Apa artinya persamaan kimia setara? Persamaan tersebut mempunyai koefisien yang sesuai dengan jumlah masing-masing atom penyusun tiap-tiap zat di bagian reaktan dan dengan di bagian produk. Kemudian apa ciri-ciri dari persamaan kimia yang setara? Yang pertama jenis atom penyusun masing-masing zat di reaktan sama dengan masing-masing zat di produk. Yang kedua, jumlah atom penyusun tiap-tiap jenisnya untuk zat di reaktan sama dengan zat yang di produk. Baik, coba kita cek ada persamaan yang ada di depan ini. Selanjutnya kita coba memeriksa apakah persamaan reaksi ini sudah benar-benar setara atau belum. Kita cek ulang dengan memeriksa masing-masing jenis atom penyusun di reaktan dengan di produk. Di reaktan terdapat atom H pada 2 dan atom O pada O2. Sedangkan di produk terdapat atom H dan atom O pada H2O. Dan untuk di reaktan dan produk memiliki jenis atom yang sudah sama, H dan O. Kemudian jumlah atom penyusun tiap-tiap jenisnya, apakah sama? Nah, di sebelah kiri, untuk atom H, dapat kita hitung jumlah atomnya dengan mengkalikan angka indeks dengan angka koefisien. Oke, angka indeks dari H2 adalah 2 dan angka koefisien dari H2 adalah 2. Maka kita kalikan 2 dengan 2. Jumlah atom dari H pada reaktan adalah 4. Kemudian untuk atom O pada reaktan, kita kalikan angka indeks dengan angka koefisien. Angka indeks O2 adalah 2 dan koefisiennya 1, maka hasilnya 2. Terdapat 2 atom O di bagian reaktan. Oke, di sebelah kanan, untuk bagian produk kita hitung. Untuk atom H, kita kalikan angka indeksnya dengan koefisien. 2 dikalikan dengan 2, maka hasilnya 4 atom H. Lalu untuk oksigen, kita kalikan angka indeks dengan angka koefisien. Angka indeksnya 1, angka koefisiennya 2. 1 dikalikan 2, maka hasilnya 2. Oke, kalau kita lihat kembali, di bagian reaktan tadi ada 4H dan 2O. Di sebelah produk ada 4H dan 2O juga. Maka kita lihat bahwa jumlah masing-masing atom penyusun tiap-tiap jenis zatnya untuk di reaktan dan di produk sama. Oke, dari sini dapat kita pastikan bahwa persamaan reaksi ini adalah persamaan reaksi kimia yang setara. Selanjutnya, apakah semua persamaan reaksi kimia setara? Suatu persamaan kimia ada juga yang belum setara dan perlu disetarakan. Suatu persamaan reaksi kimia perlu disetarakan dari yang belum setara menjadi setara, supaya dapat dilakukan perhitungan yang akurat dan tepat. Oke, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia yang belum setara? Kemudian ini adalah langkah sederhana dari penyetaraan persamaan kimia. Yang pertama, menentukan jumlah atom masing-masing unsur di ruas kiri dan ruas kanan persamaan kimia. Lalu memberikan koefisien setiap rumus kimia pada persamaan kimia sehingga menjadi setara. Kita ada contoh persamaan reaksi C2H4 tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita menentukan jenis-jenis atom di bagian reaktan dan produk apakah sudah sama atau belum. Kita lihat di bagian reaktan terdapat atom C, atom H, dan atom O. Lalu di bagian produk terdapat atom C, atom H, dan juga atom O. Oke, jenis atomnya sudah sama. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan jumlah masing-masing atom pada reaktan dan produk. Dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan rumus jumlah atom sama dengan angka indeks dikalikan koefisiennya. Untuk di reaktan, atom C memiliki angka indeks 2 dan koefisien 1, maka totalnya adalah 2 kali 1, yaitu 2. Untuk atom H memiliki angka indeks 4 dan koefisiennya 1, maka totalnya adalah 4 atom H. Oke, untuk atom O dapat angka indeksnya 2 dan koefisiennya 1, totalnya adalah 2. Oke, itu untuk di bagian reaktan. Lalu di bagian produk, satu atom C
angka indeksnya 1 dan angka koefisiennya 1. 1 kali 1 adalah 1. Kemudian untuk H yang ada di H2O, maka angka indeksnya 2 dikalikan 1, hasilnya adalah 2. Oke, kemudian untuk O, di CO2 dan di H2O. Untuk di CO2 terlebih dahulu, angka indeks O di CO2 adalah 2 dikalikan koefisiennya 1. 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah dengan O pada H2O, yaitu angka indeksnya 1 dan koefisiennya 1. 1 dikali 1 adalah 1. Maka untuk di produk O-nya memiliki jumlah atom 2 plus 1. Kita sudah menentukan jumlah masing-masing atom. Kita lihat untuk jumlah atom C di reaktan dengan C di produk. C di reaktan adalah 2, C di produk 1. Dari sini kita lihat bahwa jumlah atomnya belum sama. Oke, untuk H di reaktan 4 dan di produk 2 belum sama juga. Untuk O di reaktan 2, untuk di produk 2 plus 1 belum sama juga. Maka kita perlu setarakan jumlah atom masing-masingnya. Untuk jenis atom yang sama, jika memiliki jumlah atom yang berbeda di reaktan dan produk, pada bagian yang memiliki jumlah atom paling sedikit kita kalikan supaya sama dengan yang besar. Sebagai contohnya, untuk atom C yang ada di produk adalah 1, sedangkan di reaktan adalah 2. Maka di produk yang lebih kecil kita kalikan supaya sama dengan jumlah atom C yang ada di reaktan, yaitu 2. 1 untuk menjadi 2 perlu dikalikan berapa? Ya, benar, dikalikan dengan 2. 1 atom C dikalikan 2 sama dengan 2. Maka jumlah atom C-nya sudah sama. Kemudian kita perlu lihat di persamaan, terdapat di mana atom C di bagian produk ada di CO2. Maka kalau kita tadi mengalikan jumlah atom C dikali 2, maka atom penyusun lain yang sama-sama menyusun CO2 perlu kita kalikan 2 untuk selain C. Selain C di situ juga ada O. O yang memiliki angka indeks 2. Maka kita kalikan juga O yang memiliki angka indeks 2 dikalikan dengan 2. Sama dengan C tadi, karena C yang dengan angka indeks 1 dan O dengan angka indeks 2 menyusun satu senyawa, yaitu CO2. Maka jika salah satu unsur penyusun tersebut dikalikan, unsur yang lain yang menyusun yang sama juga perlu dikalikan. Maka untuk jumlah atom O di produk dengan angka indeks 2 dikalikan dengan 2, sehingga jumlah atomnya akan bertambah. 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1, maka 4 ditambah 1. Itu untuk menyetarakan C yang ada di reaktan dan produk. Sekarang sudah sama jumlahnya. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan untuk menyetarakan jumlah atom H yang di reaktan adalah 4, yang di produk adalah 2. Yang lebih kecil kita kalikan supaya sama dengan yang besar. 2 untuk menjadi 4, kita kalikan dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu kita lihat H2O, di mana ada H di sana yang di bagian produk. Atom H menyusun H2O bersama dengan atom lain, yaitu O dengan angka indeks 1. Maka jika kita tadi mengalihkan atom H dengan dikalikan 2, maka untuk atom O dengan angka indeks 1 kita perlu kalikan dengan 2. Maka akan kita dapatkan 4 ditambah 2 kali 1. Itu hasilnya adalah 4 ditambah 2. Selanjutnya, jika H sudah setara, maka kita menyetarakan atom O yang terakhir. Atom O yang ada di produk, hasil akhirnya adalah 4 ditambah 2 atau 6. Sedangkan di reaktan masih ada 2, sehingga yang kecil kita perlu kalikan 2, yaitu O yang ada di reaktan kita kalikan dengan 3 untuk menjadi 6. Oke, terus kita lihat di bagian reaktan. Atom O terdapat di O2 saja, dan yang menyusun O2 adalah atom O saja, sehingga untuk di reaktan O yang kita kalikan 3 tidak perlu kita mengubah atom yang lainnya, sehingga hanya O saja yang dikalikan 3.
Oke, kemudian kita lihat keseluruhan untuk reaktan jumlah atom C adalah 2, untuk diproduk jumlah atom C adalah 2. Untuk direaktan kembali H 4, dan untuk diproduk atom H-nya adalah 4. Untuk direaktan atomnya 6, untuk diproduk atomnya 6. Oke, semuanya sudah sama. Kita sudah menentukan jumlah atom di masing-masing bagian reaktan dan produk, sehingga jumlah masing-masing atomnya sama. Dapat kita lanjutkan kemudian untuk menentukan koefisiennya dari masing-masing zat yang ada di persamaan reaksi tersebut. Oke, penulisan koefisien ini dapat kita lakukan dengan persamaan rumus, yaitu jumlah atom dibagi dengan angka indeks pada masing-masing. Oke, yang pertama, sebagai contohnya untuk atom C di reaktan, jumlah atomnya 2 dan angka indeksnya 2. Maka kita dapatkan koefisiennya adalah 2 per 2, yaitu 1. Dapat kita tuliskan dulu untuk atom C memiliki koefisien 1 pada senyawa C24. Lanjutnya untuk H yang ada di reaktan, jumlah atomnya 4, angka indeksnya 4. Dapat kita tuliskan koefisiennya sebagai 4 per 4, yaitu 1. Oke. Sehingga untuk C2 dan H4 itu, karena masing-masing atom penyusunnya memiliki nilai koefisien yang sama, berarti nilai koefisien dari C2 dan H4 adalah 1. Lalu untuk O2, koefisiennya adalah jumlah atom dari O di reaktan 6 dibagi dengan angka indeksnya 2. Maka nomor 2 adalah 3, koefisien dari O2 adalah 3. Oke. Lalu di bagian produk untuk atom C totalnya adalah 2 dengan angka indeksnya 1 pada CO2. Maka koefisiennya jumlah atom dibagi dengan angka indeks 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kita tuliskan dulu koefisien untuk C adalah 2. Kemudian untuk atom O pada CO2 yang memiliki angka indeks 2, dapat kita tuliskan jumlah atom per indeks. Jumlah atom yang kita tuliskan di sini adalah jumlah atom dengan atom O yang berindeks 2. Tadi kita sudah dapatkan jumlah atomnya 4. Karena di sini O terdapat pada 2 jenis zat, yaitu CO2 dan 22O, kita jumlahkan indeks dari masing-masing O yang ada di tiap-tiap zat. Maka jumlah atom dari O tadi adalah 6, bagi dengan indeksnya 2 ditambah 1, 2 pada CO2 dan 1 pada 2O. Maka 6 per 3, dan didapatkan angka indeksnya untuk masing-masing O pada tiap-tiap zat adalah 2. Dapat kita tuliskan pada CO2 angka indeks O adalah 2, dan pada 22O adalah 2. Selanjutnya untuk H dengan jumlah atom 4, kita tentukan koefisiennya yaitu 4 bagi dengan angka indeksnya pada 2O adalah 2, maka 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke, untuk bagian produk masing-masing dari zatnya sudah ditentukan, dan bersama dengan itu kita sudah menemukan persamaan reaksi kimia yang setara untuk C24 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O, yaitu selanjutnya ini ada cara lain untuk menentukan koefisien dari masing-masing zat pada suatu persamaan reaksi kimia yang belum setara, yaitu dengan cara matematis. Yang pertama dengan melambangkan masing-masing koefisien zat dengan angka yang berbeda, dengan variabel yang berbeda. Yang pertama katakan koefisien untuk C24 adalah A, dan koefisien untuk O2 adalah B. Lalu koefisien untuk yang CO2 adalah C, dan koefisien untuk H2O adalah D. Maka kita akan dapatkan persamaan kimianya yang belum setara sebagai berikut. Kemudian dapat kita bandingkan angka koefisien dari masing-masing unsur yang sama pada masing-masing zat yang berbeda. Oke, katakan yang pertama adalah untuk atom C. Atom C yang ada di reaktan hanya ada di C2H4.
C2H4 terdapat 2C. Maka kita tuliskan angka indeksnya dikalikan dengan angka koefisien, yaitu 2A. Kita samakan dengan atom C yang ada di produk. Atom C yang ada di produk hanya ada di CO2. Maka kita tuliskan sebagai angka indeks dari C dikalikan dengan koefisiennya, yaitu 1C, atau kita tuliskan sebagai C. Oke, persamaan yang pertama kita memiliki 2A sama dengan C. Kemudian, cara yang sama kita dapat tentukan untuk atom H. Atom H memiliki angka indeks 4 pada C2H4, sehingga kita tuliskan 4A. Lalu untuk di produk, atom H pada D2O memiliki angka indeks 2, dapat kita tuliskan dengan 2D. Maka kita tuliskan persamaannya 4A sama dengan 2D. Oke. Itu untuk H. Lalu untuk yang O, pada O2 angka indeksnya 2 dikalikan dengan B, maka 2B itu direakan sama dengan untuk atom O di produk ada pada CO2 dan H2O, sehingga kita tuliskan semuanya. Untuk di CO2 angka indeksnya adalah 2, maka kita tuliskan 2C. Lalu untuk di H2O angka indeksnya adalah 1, maka kita tuliskan 1D. Maka persamaan ketiga kita tuliskan 2B sama dengan 2C ditambah D. Oke, ada 3 persamaan yang sudah kita temukan. Dapat kita setarakan dengan saling mensubstitusikan. Oke, yang pertama, atau saling menyederhanakan. Yang pertama dapat kita sederhanakan. 4A sama dengan 2D menjadi 2A sama dengan D. Kalau di atas kita sudah menemukan 2 sama dengan C, maka dapat kita tuliskan C sama dengan D. Jika kita memiliki D sama dengan 2A, dapat kita tuliskan 2B sama dengan 2C tambah 2A. Masing-masing kita bagikan dengan 2, kita dapatkan B sama dengan C plus A. Oke, selanjutnya kita dapatkan 2B sama dengan 2C plus D. Jika tadi C sama dengan D, maka kita substitusikan C dengan D, yaitu menjadi 2B sama dengan 2D plus D. Lanjutkan dengan 2B sama dengan 3D. Oke. Dari sini kita dapat membandingkan B dibanding D adalah 3 dibanding 2. Maka untuk B sama dengan 3 dan untuk D sama dengan 2. Itu adalah angka dari koefisien yang sudah kita temukan. B adalah 3, D sama dengan 2. Lalu tadi kita menemukan C sama dengan D, maka C nya sama dengan D, yaitu 2. Lalu yang terakhir A, 2A sama dengan C. Jika C adalah 2, maka 2A sama dengan 2. Maka untuk A itu sendiri adalah 1. Oke, sudah kita dapat temukan untuk koefisien A adalah 1, koefisien B adalah 3, koefisien C adalah 2, dan koefisien D adalah 2. Oke, kita tuliskan dalam persamaan kimianya. Hasilnya sama seperti dengan cara sebelumnya sudah kita lakukan. Oke, kemudian ada contoh persamaan yang lain. HCl ditambah AgOH atau perak hidroksida menjadi AgCl, perak klorida, dan H2O. Oke, coba kita cek apakah persamaannya sudah setara atau belum. H di kiri ada 2, H di kanan atau di produk ada 2, sama. Cl di reaktan ada 1, Cl di produk ada 1, sama. Perak atau Ag di reaktan 1 dan di produk 1, sama. Atom O di reaktan 1 dan produk di reaktan adalah 1. Maka persamaan reaksi kimia ini sudah setara. Oke, dari persamaan kimia ini dapat kita tentukan masing-masing zatnya memiliki koefisien 1. Jadi apa artinya? Untuk satu molekul HCl yang bereaksi dengan satu molekul AgOH akan bereaksi dan menghasilkan satu molekul AgCl dan satu molekul H2O. Jadi perbandingan koefisien ini dapat kita tuliskan sebagai perbandingan mol. Jadi perbandingan molnya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1.
Kemudian, bagaimana jika terdapat 2 mol HCl direaksikan dengan 2 mol AgOH? Maka karena perbandingannya tadi adalah 1:1:1:1, kemudian juga dapat kita lakukan cara perhitungan matematis dengan mengkalikan mol dari zat yang kita ketahui dengan membandingkan koefisien zat yang kita cari dengan zat yang diketahui dikalikan dengan mol zat yang kita ketahui. Sebagai contohnya, yang pertama NaCl. Mol NaCl dapat kita ketahui, dapat kita hitung dengan membandingkan koefisien dari NaCl dibagi dengan koefisien dari NaOH. Itu ada perbandingan yang sudah kita temukan. Kemudian, bagaimana jika 3 mol HCl direaksikan dengan 2 mol AgOH? Berapa mol AgCl yang terbentuk? Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita perlu memahami adanya suatu zat, yaitu zat bereaksi pembatas. Zat bereaksi pembatas merupakan zat dengan jumlah mol terkecil yang berada di reaktan. Zat ini berfungsi sebagai penentu jumlah zat yang akan bereaksi dan zat yang akan dihasilkan di produk. Ciri-ciri dari zat bereaksi pembatas ini, selain zat dengan jumlah mol terkecil di persamaan, yaitu zat bereaksi pembatas akan habis bereaksi. Jadi di antara 2 zat yang bereaksi, jika salah satunya adalah zat bereaksi pembatas, maka zat tersebut akan habis bereaksi dan zat yang satunya tidak akan habis bereaksi. Oke. Sekarang coba kita tuliskan perhitungannya. Mula-mula tadi HCl 3 mol dan mula-mula AgOH 2 mol. 3 dan 2 yang lebih kecil adalah 2 mol. Sehingga dapat kita pastikan bahwa AgOH adalah bereaksi pembatas. Oke, selanjutnya. Maka yang akan habis bereaksi adalah AgOH. Kemudian dapat kita tuliskan pada bagian reaksi, nilai mol AgOH sama dengan nilai mol AgOH pada mula-mula. Yang kita tuliskan sama dengan yaitu 2. Maka untuk mol HCl yang bereaksi berapa? Dan bagaimana cara menentukan? Dapat kita lihat ke perbandingan dari masing-masing zat penyusun. Kalau perbandingannya tadi 1:1:1:1, maka jika salah satu zat memiliki 2 mol, maka untuk seluruh zat tersebut akan memiliki nilai 2 mol. Sehingga dapat langsung kita tuliskan untuk mol HCl yang bereaksi adalah 2 mol. Lalu juga untuk mol NaCl yang terbentuk adalah 2 mol dan H2 yang terbentuk adalah 2 mol. Selain dengan perbandingan, juga dapat kita lakukan dengan perhitungan matematis, yaitu menentukan mol HCl dengan cara membandingkan koefisien HCl dibanding dengan koefisien AgOH dikalikan dengan mol AgOH. Koefisien HCl adalah 1, koefisien AgOH adalah 1 dikalikan mol AgOH adalah 2. Maka hasilnya adalah 1/1/2 sama dengan 2 mol HCl. Cara yang sama juga dapat dilakukan untuk menghitung mol NaCl, mol AgCl, dan mol H2O yang dihasilkan. Maka untuk reaksinya sudah dapat kita lihat, cermati, semuanya sudah kita ketahui mol yang bereaksi dan mol yang dihasilkan. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah bagian hasil dan sisa. Dapat kita lakukan dengan mengurangi mol mula-mula dan reaksi tiap-tiap zat pada reaktan, dan juga menambah mol mula-mula dengan mol reaksi pada produk. Jadi di bagian reaktan akan berkurang dan di bagian produk akan bertambah. Kita hitung pertama di bagian reaktan, mula-mula untuk HCl adalah 3 dikurangi dengan 2, maka sisa untuk HCl adalah 1. Kemudian untuk AgOH, mula-mula 2, bereaksinya 2, kita kurangi 2 kurangi 2 sama dengan 0. Maka habis bereaksi untuk AgOH. Kemudian bagian produk, mula-mula untuk AgCl 0 dan terbentuk 2 mol, maka 0 ditambah 2 sama dengan 2. Lalu untuk H2O, mula-mula adalah 0 dan yang bereaksi adalah
2. Maka 0 tambah 2 sama dengan 2 mol. Oke. Itu adalah penulisan untuk perhitungan mol pada persamaan reaksi kimia. Oke, selanjutnya, kalau kita cermati bersama, AgCl pada produk memiliki fasa padat. Oke, padatan ini dapat kita hitung masanya secara perhitungan dengan cara konsep mol. Konsep mol kemarin, jika kita mengetahui massa suatu zat dapat kita hitung molnya, di mana mol sama dengan massa zat dibagi AR atau MR-nya, sehingga dapat kita hitung massa suatu zat dengan mengkalikan mol dengan AR atau MR-nya. Ya, kalau kita mencoba menghitung massa AgCl adalah sama dengan mol AgCl dikalikan MR AgCl. Mol AgCl tadi 2, lalu kita hitung MR dari AgCl. MR dari AgCl yang pertama untuk Ag yaitu 108 ditambah dengan MR dari Cl 35,5. Maka MR dari AgCl adalah 143,5. 2 dikalikan 143,5 hasilnya 287. Jadi total massa dari padatan AgCl tersebut adalah 287 gram. Itu untuk menghitung massa suatu padatan tertentu. Baik, itu tadi materi stoikiometri dan hukum dasar kimia. Untuk submateri persamaan kimia, penyetaraan kimia, perhitungan kimia, dan juga kadar. Semoga video pembelajaran ini mampu membantu memberikan penjelasan dalam belajar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.